Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya? Kali ini kita mau mengkaji tentang mitos atau fakta tentang ramalan Satrio Piningit, Ratu Adil, dan Budak Angon. Jadi kan memang selama ini banyak orang bertanya ya, ini tuh kan ramalan, mitos, atau memang ini akan menjadi kenyataan. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk berpikir secara bijak tentang keberadaan Satrio Piningit. Mengenai ramalan-ramalan yang terjadi selama ini, yang sudah ditulis juga, sebenarnya ini adalah mitos atau fakta sih sebenarnya ya. Oke. Nah, jadi begini, siapa saja yang dari dulu raja-raja besar yang sudah menceritakan tentang hal ini? Kalian pasti semua sudah tahu. Pertama ada dari leluhur kita sendiri, ada Eyang Jayabaya. Oke, Raja Kediri. Lalu beliau mengatakan selambat-lambatnya menjelang tutup tahun akan ada dewa datang dari 8 penjuru menduduki kekuasaan ratu. Lalu dia bilang akan ada dewa tampil berbadan manusia. Kurang lebih gitu ya. Lalu juga Prabu Siliwangi mengatakan dalam wangsitnya, beliau mengatakan mengenai Budak Angon ya. Beliau bilang, tapi nanti setelah gunung gede meletus disusul dengan 7 gunung, ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan, baik lagi semua, negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil, ratu yang sejati. Tapi ratu siapa? Dari mana datangnya? Nanti kalian juga akan tahu. Lalu ada beberapa lagi dari para leluhur kita seperti Eyang Ronggowarsito juga mengatakan tentang hal yang sama ya, meskipun dengan bahasa yang berbeda tapi ceritanya menurut saya sama. Lalu ada juga waktu Eyang Sabdo Palonayo Genggong berdiskusi bersama Prabu Brawijaya dan Sunan Kalijaga, ini juga ada unsur seperti itu yang menceritakan hal itu. Jadi mereka semua itu menceritakan hal yang sama. Banyak orang beranggapan bahwa itu adalah semuanya mitos atau hanya sebuah ramalan. Akan tetapi menurut saya itu bukan sebuah ramalan atau mitos ya. Kalau saya sendiri meyakini bahwa itu adalah sebuah wasiat atau wangsit yang ditulis oleh para karuhun-karuhun kita. Jadi sebuah sabda yang ditulis oleh beliau ya. Jadi menurut saya raja besar itu atau yang memiliki wahyu dan yang sudah sakti, ketika beliau mengucapkan wasiatnya atau sabdanya, itu pasti akan terjadi. Itulah yang disebut Sabdo Pandito Ratu. Lalu juga dalam setiap ajaran agama, semuanya mengajarkan atau menceritakan tentang juru selamat. Semuanya ada. Kita mau buka dari agama mana, semuanya menceritakan tentang juru selamat. Nanti di akhir zaman akan muncul satu sosok juru selamat yang dalam setiap ilmu keagamaan orang menyebutnya ada Imam Mahdi, ada Avatar, ada lagi Mesias, bahkan disebut juga Buddha. Ini sebenarnya bukan tentang agama, tentang ajaran yang akan diberikan. Pembenahan bumi, sang juru selamat. Jadi dalam kitab suci semua agama itu tertulis mengenai ini semua. Bahkan di beberapa hadis Nabi juga disebutkan begini, tidak akan sirna dunia ini sampai seorang pemimpin dari keluargaku, namanya seperti namaku, nama orang tuanya pun juga begitu, seperti namaku. Jadi ada hadis yang berbunyi begitu kurang lebih ya. Ini kan saya cuman jelaskan menggunakan bahasa kita saja. Jadi sudah dijelaskan dari semua kitab suci dan beberapa hadis juga yang sudah ada. Kalau sudah begitu, apakah berani kalian itu semuanya mengatakan bahwa itu adalah sebuah ramalan? Apakah ada berani yang menyangkal? Apakah ada yang berani menyangkal mengenai hal ini semua? Jika tertulis dalam kitab suci dan bahkan Nabi juga sudah menceritakan tentang hal itu. Saya rasa tidak. Karena menurut saya itu adalah bukan sebuah ramalan. Itu adalah sebuah sabda atau wasiat orang-orang besar zaman dahulu atau orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Tuhan zaman dahulu, yang beliau tulis atas dasarkan kawruh wahyu dari Tuhan. Dan itu kalau orang Jawa bilang itu adalah Sabdo Pandito Ratu. Oke, makanya kenapa ucapannya jadi, yaitu karena dari Tuhan. Jadi itu bukan sebuah ramalan. Jadi dia tahu, karena memang sudah dikasih tahu sama Tuhan, katakan yang sebenarnya. Katakan begini, katakan. Jadi itu semua setelah ditulis dan sudah apalagi ditulis oleh para raja, leluhur Nusantara, lalu ditemukan lagi oleh para penemu zaman sekarang yang hanya berdasarkan dengan bukti-bukti fisik
dan tanpa mengerti tentang ilmu sejati, yaitu mungkin mereka menganggap bahwa ini sebuah ramalan. Padahal kan memang kalau zaman dulu memang orang-orang meyakini itu adalah sabdo pandito ratu atau ucapannya jadi. Dasarnya dari mana? Dari kawruh ilmu ketuhanan tadi atau wahyu Tuhan itu tadi. Jadi kenapa disebut ramalan itu tadi, karena memang ditemukan sama orang zaman sekarang yang hanya mengerti tentang bukti fisik tanpa mengerti ilmu sejati. Ya udah, oh ini adalah bentuk ramalan orang-orang Nusantara zaman dulu. Kalau menurut saya itu memang adalah sabdo pandito ratu. Lalu ada satu kajian lagi yang harus kita renungkan. Ini benar-benar mudah-mudahan ini akan membuat kita merenung sejenak, melihat keadaan. Ya. Jadi berdasarkan bukti yang sudah ada dari kitab-kitab suci umat beragama, itu menjelaskan tentang hal ini. Dan juga ada kitab-kitab kuno dari Nusantara dan dari bahkan dari di negara-negara lain pun juga ada menjelaskan tentang hal ini semua dengan sesebutan yang berbeda. Kalau dari sisi agama ada sebutannya Imam Mahdi, ada sebutannya Mesias, ada sebutannya juga Avatar, Buddha. Ada lagi reinkarnasi Wisnu, Krishna, Satrio Piningit, Ratu Adil, Buddha Angon. Itu menurut saya sama saja satu orang. Satu orang dengan berbagai macam sesebutan. Pertanyaan saya, lalu bagaimana nanti ketika beliau muncul tidak sesuai dengan agama yang Anda anut? Apakah masih akan mempercayainya? Lalu bagaimana cara Anda mengetahui bahwa meskipun beliau muncul tidak sesuai dengan agama kita, tapi beliau muncul? Lalu bagaimana Anda meyakinkan diri Anda bahwa beliaulah orangnya? Maka dari seluruh video saya selalu saya tekankan agar bijaksana menyikapi hal ini semua, tidak membeda-bedakan satu sisi. Kendalikan segala angkara murka dalam diri, 9 lubang dalam diri ini semua dikendalikan agar benar-benar yang masuk adalah ilmu yang sejati. Jadi penjelasan yang ini tadi, renungan ini tadi, bagaimana caranya kita mengerti bahwa beliau adalah yang asli, atau yang benar-benar meskipun beliau muncul tidak sesuai yang seperti yang kita bayangkan. Seandainya beliau muncul dengan penampilan yang tidak seperti kita bayangkan, apakah kita masih mau percaya? Itulah nanti yang akan membuktikan adalah iman kita. Nah, ini semua nanti akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Semoga ini semua membuka pikiran kita agar kita tidak merasa paling benar. Renungkan ini semua, dan jika ada salah kata, ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tan kena kina yang apa, begitulah juga ketentuan Tuhan, tidak bisa diapa-apakan. Rahayu, rahayu, rahayu.